Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23. Sebab, Shin Tae-yong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto serta kolega saat memperkuat timnas Indonesia U20. Lantas, sanggupkah Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 di tengah keterbatasan? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengeluarkan konfirmasi. Ia tak membebankan target juara kepada Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023. Erick Thohir lebih menargetkan skuad Garuda Muda berjaya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Solo pada 6 hingga 12 September 2023. Di ajang ini, timnas Indonesia U23 dapat menurunkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, sehingga peluang menangnya lebih besar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2024. Bagaimana dengan Piala AFF U23 2023? Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Cuma juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2024. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll larang Muhammad Ferrari ikut pendidikan polisi, Shin Tae-yong juga kecewa? Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tampaknya cukup kecewa dengan keputusan Muhammad Ferrari untuk ikut pendidikan polisi yang memakan sampai 5 bulan lamanya. Lantas apakah pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga kecewa? Seperti yang diketahui, Ferrari tidak terlihat berada di skuad Persija kala tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tumbang 0-1 dari Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 2023 hingga 2024, pada Sabtu 22 Juli 2023. Lantas, Jakmania sebutan fans Persija pun bertanya-tanya, kemana Ferrari pergi? Menanggapi pernyataan tersebut, Doll akhirnya buka suara usai laga Persita versus Persija di Stadion Indomilk Arena. Dalam sesi konferensi pers tersebut, Doll membungkapkan bahwa Ferrari telah memutuskan untuk mengikuti pendidikan polisi. Pelatih asal Jerman itu awalnya tidak mengizinkan Ferrari pergi, mengingat bek berusia 20 tahun tersebut termasuk pemain yang sering diandalkannya di Persija. Ia sudah berbicara dan meminta Ferrari bertahan di Persija. Akan tetapi, Doll gagal meyakinkan Ferrari. Pemain kelahiran Jakarta itu tetap memilih pergi sementara waktu dari Persija, yang diperkirakan selama 5 bulan untuk menempuh pendidikan kepolisian. Itu keputusan yang diambilnya, Ferrari. Saya sudah bilang lebih baik tidak pergi, tetapi dia memutuskan untuk pergi. Itulah kenapa dia tidak di sini hari ini, jelas Doll. Senin, 24 Juli 2023. Mungkin dia memutuskan bahwa pendidikan di sana lebih penting dari Persija. Jadi, ya, itu pilihannya. Itulah situasinya saat ini, lanjut Doll. Bila melihat dari pernyataan di atas, Doll terlihat kecewa karena Ferrari menganggap pendidikan kepolisian dianggap lebih penting ketimbang bermain bersama Persija. Lantas apakah Shin Tae-yong juga akan merasa kecewa? Sejauh ini Shin Tae-yong tak memberikan tanggapan apapun mengenai pilihan Ferrari yang akan meninggalkan sepak bola untuk sementara waktu. Hanya saja, Shin Tae-yong jelas akan pusing dengan tidak adanya Ferrari di skuad timnas Indonesia U23. Sebab seperti yang diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia U23 berlaga di Piala AFF U23 pada 17 hingga 26 Agustus 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Jika Ferrari tak bisa dipanggil, maka pelatih asal Korea Selatan itu kehilangan salah satu bek andalannya di timnas Indonesia U23. Apalagi, tak hanya Ferrari saja skuad dari timnas Indonesia U23 yang diketahui mengikuti pendidikan polisi itu. Tetapi ada juga 3 pemain lainnya dari skuad Garuda Muda, yakni Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, dan Kakang Rudianto yang ikut mengikuti pendidikan polisi. Belum lagi ada 3 pemain yang terkena sanksi AFC imbas kerusuhan di final SEA Games 2023 saat melawan Thailand. Ketiga pemain yang dihukum larangan bermain itu adalah Komang Teguh, Titan Agung dan Taufani Muslihuddin.
Jadi, Shin Tae-yong pasti saat ini sedang kebingungan memilih siapa lagi pemain yang akan dibawanya untuk Piala AFF U23 2023 mendatang. Angkat bicara soal target Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Shin Tae-yong dapat beban berat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan target Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Akankah Shin Tae-yong akan mengomandoi Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dapat beban berat? Tetapi, Erick memastikan tidak akan membebankan target tinggi kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Namun, Erick mengatakan Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 harus fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini mesti diingat, Piala AFF U23 di Thailand tanggal 17 hingga 22 Agustus tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23, yaitu Piala Asia U23, kualifikasi, jadi bukan tim inti. Tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Lebih lanjut, Erick juga meminta Timnas Indonesia U23 bermain lepas di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, China. Pria berusia 53 tahun itu tidak ingin memaksakan para pemain untuk melewati batas kemampuan. Termasuk untuk Asian Games di Hangzhou, itu bulan September-Oktober, itu juga sama sasaran juga. Jadi, kami sejak awal, kami memberanikan diri tidak mungkin memaksakan pemain kita main di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal. Mereka juga manusia, ujar Erick. Kendati demikian, Erick mengatakan Timnas Indonesia U23 harus serius dalam agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Erick menuturkan target sebenarnya Garuda Muda adalah lolos turnamen itu dan melenggang ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sasaran prioritas kita itu adalah Piala Asia U23, berkualifikasi nanti di tahun depan, itu sebagai jendela untuk ke Olimpiade, jelas Erick. Ya, Timnas Indonesia U23 akan menjalani dua agenda besar, yakni Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Piala AFF akan dimainkan lebih dulu di Thailand mulai 17 sampai dengan 26 Agustus 2023. Kemudian, ada kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di 11 kota, termasuk salah satunya di Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan tergabung bersama Turkmenistan U23 dan Taiwan U23 di grup K. Dua pertandingan akan dilakoni pada 9 dan 12 September 2023. Dari dua agenda besar itu, Erick tidak membebankan Timnas Indonesia U23 untuk meraih prestasi di Piala AFF U23 2023. Tetapi, dia berharap turnamen itu bisa mematangkan persiapan Garuda Nusantara untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 demi melenggang ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Untuk diketahui, cabang olahraga, cabur, sepak bola pria Olimpiade akan mempertandingkan pemain kelompok usia di bawah 23 tahun. Ada 3 slot tim dari Asia yang akan diambil dari 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kehilangan 5 pemain andalan di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Nama-nama di atas takkan dilepas klub masing-masing karena Piala AFF U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Shin Tae-yong sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 layaknya yang pernah dilakukan Indra Syafri? Sekadar diketahui, Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U22 juara Piala AFF U22 2019.
Kemudian di SEA Games 2023, Indra Syafri juga membawa skuad Garuda Muda juara alias merebut medali emas. Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia U22 kampiun SEA Games 2023 meskipun tidak diperkuat Elkan Bagot, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand dilepas sang klub ke skuad SEA Games 2023 karena Liga 2 Belgia 2022 hingga 2023 telah berakhir. Sementara itu, Pratama Arhan dilepas Tokyo Verdy karena kebijakan yang diambil klub asal Jepang tersebut. Namun, berhubung Liga 2 Jepang 2023 memasuki fase pamungkas pada Agustus 2023, kecil peluang Pratama Arhan dilepas ke timnas Indonesia U23. Sekarang tugas Shin Tae-yong adalah memanfaatkan benar-benar pemain yang ada. Posisi Rafael Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan dan Ivar Jenner mungkin bisa digantikan pemain, namun tidak dengan Marcelino Ferdinand.